Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sunanwawa Muhammad dari D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Postur Kerja dan Lama Pekerja dengan hasil plek roda mobil pada bagian produksi di industri pembengkokan besi. Di dalam dunia industri, banyak pekerja yang tidak memperhatikan nilai ergonomi saat melakukan pekerjaan, terkhususnya di industri pembengkokan besi. Banyak terdapat keluhan-keluhan postur tubuh yang kurang nyaman saat bekerja. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode rula dan reba untuk mengatasi keluhan-keluhan pekerja tersebut. Selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan, yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat tugas akhir, dan batasan masalah. Latar belakang dalam dunia industri ergonomi adalah salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan para pekerja. Dengan adanya ergonomi, pekerja akan aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan dan dapat meningkatkan nilai kuantitas dari pekerja tersebut. Peneliti telah menemukan keluhan MSDS di industri pembengkokan besi di bagian produksi. Peneliti menggunakan metode rula dan reba dalam mengatasi keluhan pekerja tersebut. Perumusan masalah yang didapat oleh peneliti itu ada 10. Di antaranya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan ergonomi itu. Yang kedua, apakah pekerjaan pembengkokan besi di industri pembengkokan besi sesuai dengan standar. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan postur kerja. Dan sampai yang ke-10 adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari ergonomi tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu mampu memahami yang dimaksud dari ergonomi. Yang kedua, mampu mengetahui apakah pekerjaan pembengkokan besi di industri pembengkokan besi sesuai dengan standar atau tidak. Yang ketiga, mampu mengetahui apa maksud dengan postur kerja. Sampai dengan yang ke-10, mampu mengetahui cara menyelesaikan permasalahan dari ergonomi tersebut. Manfaat dari tugas akhir ini ada 3. Yang pertama adalah menambah wawasan tentang postur tubuh yang nyaman dan aman saat bekerja. Yang kedua, menambah wawasan tentang lama waktu yang dibutuhkan antara bekerja dan istirahat. Yang ketiga, menambah wawasan tentang penyelesaian permasalahan ergonomi sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia dan internasional. Batasan masalah. Di dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut. Yang pertama, dalam penelitian ini berfokus pada pekerja yang bekerja di bidang produksi pembengkokan lepengan besi di industri pembengkokan besi. Yang kedua, dalam penelitian ini berfokus pada postur tubuh pekerja saat melakukan pekerjaan. Yang ketiga, dalam penelitian ini juga berfokus pada lama waktu para pekerja dari awal hingga akhir. Yang keempat, penelitian ini menggunakan penilaian ergonomi dengan metode rula dan reba dalam menilai keergonomisan tubuh pekerja saat bekerja di industri pembengkokan besi. Bab 2, tinjauan pustaka. Di bab 2 ini lebih terfokus pada metode yang digunakan saat melakukan penelitian. Metode yang pertama adalah metode rula atau biasa dikenal dengan Rapid Upper Limb Assessment, adalah metode survei yang dikembangkan untuk penyelidikan ergonomik tentang tempat kerja di mana ada kaitannya dengan gangguan tubuh yang bagian atas. Di berikut adalah tabel rula. Di sini tabel rula berfokus pada bagian tubuh bagian atas. Contoh semisal bahu, lengan, dan pergerakan tangan. Di sini tabel rula nilai outputnya adalah tabel C, yang dimana ketika sudah mencapai di tabel C tersebut akan diketahui apakah postur tubuh tersebut itu perlu dievaluasi atau tidak, atau perlu dilakukan perubahan. Metode yang kedua adalah metode reba atau biasa dikenal dengan Rapid Entire Body Assessment, adalah metode survei yang dikembangkan untuk penyelidikan ergonomik tempat kerja yang dimana ada kaitannya dengan gangguan tubuh bagian bawah.
perbedaannya dengan metode Rula yaitu kalau Rula itu ada kaitannya dengan bagian tubuh atas sedangkan yang Reba ada kaitannya dengan tubuh bagian bawah. Berikut adalah tabel Reba. Tabel Reba ini kita terfokus pada tubuh bagian bawah. Contoh misal di step 3 adalah leg, itu kaki. Di sini output dari tabel Reba adalah penambahan dari tabel skor C dan aktivitas skor. Kalau misal sudah ditambahkan maka akan dievaluasi dari nilai tersebut apakah postur tubuh pekerja itu perlu dievaluasi atau tidak. Jika perlu maka akan dilakukan tahap evaluasi, jika tidak ya tidak. Bab 3, alur penelitian. Di alur penelitian ini peneliti akan memberikan flowchart penelitian dari awal hingga akhir. Oke. Yang pertama adalah identifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua adalah pengumpulan studi ergonomi tentang postur kerja dan lama bekerja. Di sini peneliti mengambil referensi buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah pengamatan kepada pekerja mengenai postur kerja. Di sini referensi yang digunakan adalah desain lapangan dan postur pekerja. Di dalam tahap ini peneliti membagikan kuesioner Nordin Body Map, yang dimana Nordin Body Map ini adalah suatu kuesioner yang akan mengetahui di mana saja keluhan-keluhan pekerja saat melakukan pekerjaan. Jika data sudah dianggap lengkap, maka akan melanjut ke proses berikutnya yaitu perhitungan postur tubuh dengan metode Rula dan Reba. Di sini referensi yang digunakan oleh peneliti yaitu perumusan Rula dan Reba. Selanjutnya adalah percobaan setelah perhitungan. Jika memang outputan dari Rula dan Reba tersebut membutuhkan evaluasi, maka akan dilakukan percobaan. Dan jika tidak, ya sudah lanjut ke tahap yang berikutnya. Nah, di percobaan ini peneliti akan membutuhkan 3 percobaan, yang dimana kenapa kok 3? Di 3 ini yang pertama agar mengetahui dari ketiga-tiganya tersebut itu punya kelebihan dan kekurangan apa saja. Jika salah satu dari ketiga ini tuh banyak yang mempunyai kelebihan, itu yang akan diambil oleh peneliti. Oke, alasan saya menggunakan metode Rula dan Reba ini karena di metode Rula dan Reba ini tuh sudah fix dari semuanya, itu udah diteliti dari semua bentuk badan tubuh. Jadi outputan dari Rula dan Reba ini adalah redesign. Jika memang membutuhkan desain atau mengganti desain, maka akan dievaluasi di teknik Rula dan Reba ini. Oke, selanjutnya adalah menganalisis kelebihan dan kekurangan dari percobaan tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Jika banyak yang kelebihan maka dipilih yang banyak kelebihannya, jika banyak yang kekurangan maka jangan dipilih. Oke, kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya ada kelebihan lebih banyak daripada kekurangan. Ketika sudah selesai, ya sudah selesai. Oke, terima kasih telah menyaksikan video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.